Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Medianti, SEMSI. Saya dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Banda Aceh, program studi akuntansi. Saya ingin menjelaskan bagaimana cara saya melakukan kuliah di dalam kelas. Nah, yang pertama saya mengampu mata kuliah teori akuntansi, akuntansi keuangan menengah, serta akuntansi sektor publik. Metode yang saya gunakan di dalam kuliah atau tatap muka bersama mahasiswa itu adalah DIA atau Delivery, Interactive, and Assessment. Nah, delivery di sini maksudnya adalah bagaimana saya membawakan pengetahuan saya melalui buku-buku atau jurnal-jurnal bereputasi di dalam kelas atau pada saat mahasiswa melakukan presentasi di dalam kelas. Nah, sedangkan interaktif itu adalah bagaimana saya membuat mahasiswa dan saya itu berinteraksi aktif di dalam kelas. Nah, bagaimana caranya saya membuat kelas itu tidak pasif, misalnya dengan memberikan pertanyaan melalui presentasi mahasiswa, mempertahankan argumentasi mereka, kira-kira hal-hal yang seperti itu. Terus kalau asesmen itu di awal perkuliahan saya sudah menjelaskan bobot persentase dari penilaian atau breakdown dari skor. Misalnya 10% kehadiran, 15% itu untuk kuis dan tugas, masing-masing 15%, 25% UTS, dan 35% UAS. Nah, walaupun persentase dari kehadiran itu 10%, tapi itu yang menentukan skor mereka. Nah, selanjutnya saya akan coba mempresentasikan salah satu materi di mata kuliah teori akuntansi. Saya akan menceritakan deskripsi singkat dulu dari mata kuliah teori akuntansi ini. Mata kuliah ini memberikan gambaran perkembangan sejarah akuntansi dan bagaimana akuntansi berkembang sampai saat ini. Terus juga organisasi pembentuk standar akuntansi internasional, berfokus pada tujuan pelaporan keuangan, tantangan akuntansi dan hal yang perlu diperhatikan bagi masa depan akuntansi, serta struktur teori akuntansi, juga laporan keuangan, mengukur likuiditas perusahaan, menghitung penyusutan, analisis keuangan, analisis aktivitas analisis, auditabilitas. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, itu yang pertama adalah memahami perkembangan dan sejarah akuntansi dan akuntan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan dan masa depan akuntansi. Terus yang ketiga, memahami, mampu berdiskusi dan berargumentasi mengenai organisasi pembentuk standar akuntansi internasional dan Indonesia serta perannya. Yang keempat, memahami, mampu berdiskusi dan berargumentasi mengenai tujuan pelaporan keuangan dan kebutuhan penetapan standar akuntansi. Yang kelima, memahami, mampu berdiskusi dan berargumentasi mengenai kerangka kerja konseptual akuntansi, struktur teori akuntansi sebagai dasar penalaran logis. Yang keenam, memahami, mampu berdiskusi dan berargumentasi mengenai struktur teori akuntansi. Yang ketujuh, memahami, mampu berdiskusi dan berargumentasi mengenai tujuan laporan keuangan menurut EEE, EPB, AICPA, dan FASB. Terus yang kedelapan, memahami, mampu berdiskusi dan berargumentasi mengenai sifat teori akuntansi, mampu menjelaskan dan menyebutkan elemen-elemen 3 dimensi yang dimiliki oleh teori. Terus yang kesembilan, mampu menjelaskan dan mempraktikkan secara detail tentang laporan laba rugi atau income statement. Terus yang ke-10, mampu menganalisis dan mengkritisi keterbatasan laporan laba rugi. Yang ke-11, mampu menjelaskan dan mempraktikkan secara detail tentang neraca atau balance sheet. Yang ke-12, mampu menganalisis dan mengkritisi keterbatasan neraca atau balance sheet dan catatan laporan keuangan atau notes to the financial statement. Yang ke-13, mampu menjelaskan dan mempraktikkan secara detail arus kas atau cash flow dan mampu menyebutkan data yang didapat dari arus kas serta menghitung dan menganalisis rasio arus kas. Yang ke-14, mampu menerapkan dan menganalisis aset operasi, mampu membedakan dan mengidentifikasi pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. 15, mampu menghitung, menganalisis, serta mengevaluasi laporan keuangan, mampu menghitung dan menganalisis rasio likuiditas dan solvabilitas.
Buku-buku yang saya pakai untuk teori akuntansi ini ada buku Harry, ada buku dari Profesor Dr. Sofyan Safri Harahap, dan buku pendukung Profesor Dr. Wiwin Yadiati. Saya ingin mengingatkan untuk perkuliahan biasanya saya lebih memilih perkuliahan face to face atau offline, sedangkan media yang saya gunakan, aplikasi yang saya gunakan itu juga ada seperti Google Classroom. Jadi setiap pertemuan itu materi pasti saya sharekan di Google Classroom. Kenapa? Supaya mahasiswa pada saat mereka mungkin tidak bisa datang atau hilang materi yang telah saya berikan tetap bisa mengakses materi-materi yang telah saya share di Google Classroom. Berikut juga dengan tugas itu mereka harus mensubmit atau mengumpulkan melalui Google Classroom, karena di sana ada deadline yang sudah saya tentukan, dan tugas-tugas mereka itu tidak akan hilang. Nah, baik, saya akan lanjut untuk mempresentasikan salah satu materi dari teori akuntansi. Saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan dan sejarah akuntansi. Ya. Di slide yang pertama, early development of accounting. Accounting records dating back more than 7,000 years have been found in Mesopotamia, and documents from ancient Mesopotamia show list expenditures and goods received and traded. Nah, ini maksudnya adalah sebenarnya akuntansi itu ditemukan oleh para arkeolog itu dari 7.000 tahun yang lalu sudah eksis yang namanya akuntansi. Nah, itu ditemukannya di mana? Di daerah Mesopotamia atau Irak dan sekitarnya kalau sekarang ini ya. Dari mana mereka tahu? Dari dokumen Mesopotamia yang menunjukkan adanya daftar expenditures atau belanja, good receipt atau barang diterima dan traded atau perdagangan. Jadi sudah eksis 7.000 tahun yang lalu itu akuntansi ini sudah eksis ya. Jadi sudah lama sekali. Ini termasuk bidang ilmu yang sangat tua. Oke, slide selanjutnya. Expansion of the role of the accountant. By about the 4th BC, the ancient Egyptian and Babylonians had auditing system for checking movement in and out storehouse, including oral audit reports, and the importance of taxation had created a need for the recording of payments. Nah, ini adalah awal-awal adanya akuntan ya. Kalau tadi tentang eksisnya akuntansi, nah sekarang tentang kapan sih akuntan itu mulai eksis. Nah, akuntan itu mulai eksis 4th BC atau before Christ was born ya. Nah, the ancient Egyptian, Babylonian ini udah mulai punya sistem audit. Jadi kalau sudah ada audit berarti ada orangnya itu yang namanya akuntan ya. Jadi dari tahun 4th BC ini akuntan sudah mulai eksis. Nah, kira-kira itulah ya awal akuntansi dan akuntan eksis pertama kali hingga berkembang dan maju sampai dengan sekarang ini. Jadi kita masuk langsung ke materi pengertian teori akuntansi. Nah, apa sih teori akuntansi? Nah, di sini disebutkan pengertian teori akuntansi, metodologi dan kerangka kerja dalam mempelajari pelaporan keuangan serta bagaimana prinsip-prinsip pelaporan keuangan diterapkan dalam industri. Mengapa industri atau perusahaan harus menjalankan prinsip-prinsip pelaporan keuangan? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan laporan keuangan mereka pada stakeholders. Nah, stakeholders itu bisa investor, pemerintah, ya, kreditor. Jadi harus menerapkan prinsip-prinsip yang sudah digariskan ya. Oke, selanjutnya di sini ada definisi teori akuntansi menurut para ahli. Ini saya akan kalian baca. Nanti di akhir materi setelah saya berikan, itu saya mau kalian mengambil kesimpulan dari definisi teori ini. Gitu ya. Ini kan ada tugas yang kalian submit di Google Classroom. Tapi sebelumnya kita berdiskusi dulu terkait materi ini dan kalian jawab yang saya tanyakan tadi, yang bagaimana menyimpulkan definisi dari teori akuntansi menurut para ahli ini. Oke, selanjutnya fungsi dari teori akuntansi. Nah, yang pertama agar perusahaan atau organisasi menggunakan metode yang efektif sesuai yang ada pada teori akuntansinya. Terus yang kedua, fungsi teori akuntansi ini adalah
agar berguna pada saat organisasi pembentuk standar akuntansi ingin menghasilkan suatu standar akuntansi. Jadi kan akuntansi ini berkembang standarnya perlu disesuaikan. Jadi pembuat standar itu tidak boleh lepas dari teori akuntansi. Misalnya seperti neraca itu harus balance. Kapanpun akuntansi itu berkembang atau majunya teknologi, neraca itu tetap harus balance. Kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga, dasar untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan menyalurkan laporan keuangan dengan menggunakan strategi yang tepat. Oke ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mengapa sih teori akuntansi masih terus dipelajari? Kenapa teori akuntansi ini masih terus dipelajari? Karena ya seperti yang saya katakan tadi, yang namanya bidang ilmu itu khususnya akuntansi terus berkembang. Jadi walaupun berkembang tidak boleh lepas dari dasarnya, yaitu teori akuntansi. Ya. Oke, tujuan akuntansi. Nah, kalian di sini kan mahasiswa akuntansi ya. Mata kuliah kalian yang lalu juga pasti terkait dengan akuntansi. Mungkin 80% dari mata kuliah itu kalian itu adalah akuntansi. Nah, kalian pasti tahu tujuan akuntansi. Ini juga nanti silahkan dijawab pada saat kita diskusi ya. Oke. Selanjutnya pandangan mengenai akuntansi. Nah, di sini disebutkan akuntansi sebagai ideologi, akuntansi sebagai bahasa bisnis, akuntansi sebagai catatan historis, akuntansi sebagai komoditi, akuntansi sebagai pertanggungjawaban, akuntansi sebagai teknologi, dan akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, bagaimana akuntansi sebagai ideologi? Akuntansi sebagai ideologi adalah alat untuk melegitimasi keinginan atau kemauan dari suatu perusahaan tersebut. Ya. Terus bagaimana dengan akuntansi sebagai bahasa bisnis? Nah, akuntansi sebagai bahasa bisnis ini adalah alat untuk berkomunikasi antara perusahaan dan para stakeholders. Jadi di sini adalah akuntansi sebagai bahasa bisnis. Terus yang ketiga, akuntansi sebagai catatan historis. Nah, ini adalah catatan bagaimana manajemen perusahaan itu mengelola sumber daya perusahaan atau mengelola aset perusahaan. Ya, jadi kalian tahu kalau akuntansi itu kan kita mencatat sejarah histori yang telah berlalu. Jadi kita buatkan catatannya ya berdasarkan transaksi masa lalu. Oke, selanjutnya akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, akuntansi sebagai sistem informasi, kalian pasti sudah paham dengan siklus akuntansi atau accounting cycle ya. Nah, dari transaksi ini menjadi sebuah informasi yang disebut dengan laporan keuangan. Terus akuntansi sebagai komoditi. Komoditi biasanya kita ingat ke barang gitu ya. Nah, kenapa dianggap seperti itu? Karena output akuntansi itu berupa laporan keuangan yang ini dimanfaatkan oleh para stakeholders pada saat mereka mengambil keputusan. Misalnya stakeholdersnya siapa? Calon investor. Pada saat mereka melihat laporan keuangan, mereka akan memutuskan ingin jadi investor atau tidak dari komoditi yang tadi dia baca gitu ya. Nah, misalnya kreditur, mereka juga calon kreditur, mereka kan juga stakeholders. Pada saat mereka membaca laporan keuangan, mereka akan menilai pantas nggak untuk menerima kredit atau enggak, ya. Belum lagi nanti pemerintah, pembayaran pajak dan lain-lain. Oke, yang terakhir akuntansi sebagai pertanggungjawaban. Nah, di sini pertanggungjawaban manajemen kepada pihak prinsipal atau investor atau pemilik dana. Oke. Nah, urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya. Saya rasa ini juga kan sudah tahu ya, kita sudah di semester 7 itu ada yang pertama ada laba rugi, ada neraca, terus ada perubahan modal, arus kas, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ya slide yang terakhir saya akan memperlihatkan kalian logo-logo dari organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Kenapa sih kok organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika fokusnya? Ya karena standar-standar akuntansi dunia saat ini itu masih didominasi atau masih mengadopsi standar-standar akuntansi di Amerika. Jadi kita pahami dulu yang generalnya ya. Yang pertama Security Exchange Commission atau biasa disingkat dengan SEC. Ini pada saat calon emiten atau perusahaan ingin listing di bursa efek, kalau di sana bursa efek NYSE, New York Stock Exchange atau Nasdaq. Nah, SEC ini yang
akan mempelajari dulu laporan keuangannya, terus memonitor, gitu ya, memonitor setelah mereka listing. Terus ada AICPA, American Institute Certified Public Accountant. Nah, jadi kalau misalnya public accountant di Amerika itu, mereka ingin mendapatkan sertifikatnya itu harus melalui proses dari AICPA ini. Terus ada FASB, Financial Accounting Standard Board. Nah, ini standar-standar akuntansi keuangan di Amerika itu dirilis atau dikeluarkan oleh FASB ini. Terus ada GASB, Governmental Accounting Standard Board. Nah, ini untuk akuntansi pemerintah. Nah, mereka yang mengatur. Saya rasa itu saja penyampaian materi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau menurut kalian ada argumentasi di antara kawan-kawan yang juga berbeda, nggak masalah, itu nanti akan kita simpulkan ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.